sebuah simpul masalah yang makin hari makin mengencang. Begitulah kiranya gambaran polemik yang kini menghantam selebriti cantik yang juga mantan istri penyanyi Virgon, Inara Idola Rusli atau akrab disapa Inara. Setelah di laporan selebgram Wardatina Mawa, permasalahan ini terasa seperti lingkaran yang tak kunjung putus. Setiap langkah yang diambil seolah membuka kembali lembar-lembar lama yang pernah menjadi badai dalam hidup Inara dan berputar kembali, seolah menagih penyelesaian yang tertunda. Tapi, di tengah riuhnya, tudingan perselingkuhan dan perzinahan, hadir sosok yang tak asing dalam dinamika kasus ini, yaitu Farhad Abbas, sang pengacara yang dikenal tajam dalam menilai persoalan hukum. Kini memberikan analisisnya mengejutkan soal laporan Mawa terhadap Inara. Lantas, seperti apa sebenarnya pandangan Farhad terhadap laporan Mawa? Benarkah menurutnya Inara akan terbebas dari hukuman? Sementara Mawa dan suaminya berpotensi tersentuh sanksi hukum. Dan apa sebenarnya saran bagi ketiganya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Benarkah ia menginginkan agar persoalan ini diselesaikan secara kekeluargaan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, melanjutkan kabar yang tengah heboh saat ini dan diduga menyeret 3 nama, yaitu Inara Rusli, Wardatina Mawa, dan sang suami, Insanul Fahmi, semakin menghebohkan. Karena dalam hal ini, Mawa diduga telah melaporkan sang suami dan Inara ke pihak kepolisian atas dugaan perselingkuhan dan perzinahan. Dimintai komentarnya mengenai hal ini, Farhad Abbas, sang pengacara yang dikenal tajam dalam menilai persoalan hukum, kini memberikan analisisnya mengejutkan soal laporan Mawa terhadap Inara. Menurut Farhad, sumber CCTV yang dijadikan bukti akan mempersulit pemilik atau pemberi rekaman. Karena rekaman tersebut berada dalam ranah privasi rumah tangga dan dapat dipertanyakan legalitasnya di hadapan penyidik. Farhad bahkan menegaskan bahwa rekaman tersebut justru bisa menempatkan si pemberi CCTV pada risiko tuduhan penyebaran konten negatif. Apalagi jika laki-laki yang ada dalam rekaman itu mengaku telah menikah siri dengan Inara. Pengakuan itu menurut Farhad akan membuat unsur perzinahan menjadi tidak terpenuhi. Niatnya apa? Niatnya ini hanya sekedar ingin memenjarakan suaminya kan? Pikir seperti itu. Ya sudahlah. Sumber bukti rekaman CCTV dari mana? Itu nanti akan merepotkan pemberi CCTV gitu. Karena akan ditanya gitu. Dari mana sifat karena ini kan privasi dari rumah itu dan tidak boleh, apalagi dia mengaku sudah nikah. Nah, justru nanti dia akan termasuk menyebarkan, mengancam ataupun menjadikan ini sebagai dieksploitasi ya, sebagai suatu berita negatif buat Inara gitu. Artinya taruhlah Inara memang misalnya dia jadi negatif gitu. Orang sudah tidak melihat lagi dia itu istri atau bukan, yang jelas ada suami orang. Nah, tapi terlepas dari dia suami orang, dia juga suaminya. Lebih jauh, Farhad Abbas juga memberikan analisis lanjutan terkait laporan Mawa, khususnya soal unsur perzinahan yang kini ramai dipertanyakan publik. Menurut Farhad, laporan Mawa menjadi janggal ketika di satu sisi ia melaporkan dugaan perzinahan, namun di sisi lain muncul informasi bahwa Inara dan Insanul Fahmi telah menikah siri. Jika memang benar ada pernikahan siri yang diakui kedua pihak, maka unsur perzinahan secara hukum menjadi tidak terpenuhi. Dia harus membuktikan bahwa ada surat daftar gugatan cerai dulu gitu, nggak bisa main lapor kalau masih terikat perkawinan. Setahu saya begitu. Ya berakhir, yang pokoknya tidak akan berhenti sebelum yang menyebarkan itu masuk penjara. Kalau untuk perzinahannya udah nggak ada itu, ya kan? Nggak ada. Jadi kalau laki-laki nikah siri dengan perempuan nikah siri dengan
Juga pun tidak ada perzinahan karena suka sama suka, bahkan hanya dilarang jual beli, germonya yang dicari. Tapi kalau mereka suka sama suka, saya rasa dewasa. Sementara itu, dalam analisisnya yang lebih mendalam, Farhad Abbas juga menilai bahwa kasus ini tidak hanya berhenti pada persoalan dugaan perzinahan saja, tetapi sudah menyentuh dua konsekuensi berbeda bagi para pihak yang terlibat. Menurut Farhad, Inara Rusli memang mungkin akan terkena sanksi sosial, tekanan publik, opini negatif, dan stigma yang terlanjur melekat karena namanya terseret dalam konflik rumah tangga orang lain. Namun secara hukum positif, Farhad menegaskan bahwa posisi Inara tidak serta-merta dapat dikenakan pidana, terutama jika hubungan yang ditudingkan dilakukan dalam ikatan pernikahan siri yang diakui oleh kedua belah pihak. Farhad menjelaskan bahwa Mawa dan suaminya justru berpotensi tersentuh sanksi hukum positif, khususnya jika terbukti ada pemusnahan, manipulasi, atau pemalsuan dokumen. Toh dia juga bukan pegawai negeri kok, mau kawin tanpa izin juga nggak apa-apa, kecuali pegawai negeri atau kan syaratnya buat pegawai negeri aja. Kalau swasta juga nggak perlu, ya kan? Saya begitu. Kalau menurut saya nanti akan terjungkal semua yang melaporkan. Secara sanksi sosial Inara kena, tapi secara sanksi hukum positif yang kena si Mawa dan yang menyebarkan itu. Heboh analisis cerdas Farhad Abbas soal permasalahan ini. Kemarin masyarakat dan warganet agaknya kembali dikejutkan dengan langkah yang kembali diambil Inara melalui kuasa hukumnya. Lantas, apakah langkah tersebut? Babak baru kembali muncul dalam drama rumah tangga antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang sebelumnya sudah menyeret nama Inara Rusli ke permukaan. Alih-alih mereda, persoalan ini kini justru memasuki tahap yang lebih panas setelah Inara mengambil langkah hukum yang sama sekali tidak terduga. Kemarin, Inara Rusli resmi mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang berinisial IF atas dugaan tindak pidana penipuan. Dalam keterangannya, kuasa hukum Inara menjelaskan bahwa laporan ini dibuat setelah pihaknya menemukan indikasi tipu muslihat yang merugikan kliennya. Di sisi lain, Inara sendiri hanya terlihat diam tanpa memberikan komentar tambahan kepada awak media. Hari ini kami melakukan pelaporan ya atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF ya, karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya. Cukup sampai di situ. Sementara itu, menelisik kembali kemunculan Inara, usai sang kuasa hukum memberikan klarifikasi tentang tak adanya lagi hubungan antara kliennya dengan suami dari sang selebgram. Setelahnya Inara memang sempat menyatakan permintaan maafnya. Dengan suara bergetar, ia menyampaikan bahwa jika masih ada pihak yang mempercayainya, ia menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan selebihnya, ia menyerahkan seluruh urusan ini hanya kepada Tuhan sebagai saksi atas setiap amal perbuatan manusia. Klien kami itu juga korban daripada si Insan ini, dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi, dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tengah langkah mengejutkan yang kembali diambil Inara, permasalahan ini seperti diketahui banyak membuat publik penasaran dengan seperti apa hukum di tanah air akan menindaklanjutinya. Dan melalui pernyataan langsung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, kita akan belajar banyak mengenai hal ini. Di tengah memanasnya polemik yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi, sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut memberikan pandangannya. Dan seperti biasa, penjelasan Hotman langsung menjadi sorotan besar karena ia menguraikan persoalan ini dari sisi hukum pidana secara lugas dan apa adanya. Di mata hukum, nikah siri itu bukanlah pernikahan yang secara hukum negara. Ya, jadi selama belum ada pernikahan secara hukum negara, maka istri dari si cowok bisa mengadukan kalau ada bukti dugaan perzinahan. Kalau ada bukti. Tapi nikahnya sendiri tidak otomatis membuktikan adanya perzinahan. Harus bisa dibuktikan bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Ya, itu yang agak susah di situ. Memang sih secara logika, kalau orang sudah nikah siri, ya hampir dapat dipastikan sudah melakukan hubungan intim. Tapi tetap di mata hukum perlu pembuktian. Harus ada pembuktian bahwa mereka telah melakukan hubungan intim. Itu namanya perzinahan. Oh, berarti dalam bentuk apapun itu buktinya memang harus ada, Bang? Harus ada. Kan bisa aja dikatakan kami udah nikah siri tapi puasa dulu gimana? Oh, iya. Nggak apa-ngapain dulu gitu. Kayak Hotman itu kan suka puasa gitu. Hotman lebih lanjut juga memaparkan aspek lain yang tak kalah penting. Menurutnya, jika benar seorang suami menikah diam-diam tanpa izin dari istri sah, maka hal tersebut justru masuk ranah tindak pidana lain. Seorang istri, seorang suami yang menikah, ya, menikah secara hukum negara dengan orang lain tanpa izin istri pertama, maka itu termasuk perbuatan tindak pidana. Dan biasanya nikah kedua itu si suami akan merekayasa surat-surat ngaku single atau ngaku sudah dapat izin. Jatuhnya pemalsuan Jadi surat. ada dua aspek. Satu, perbuatan tersebut meminta izin nikah tanpa izin istri adalah pidana. Dan kedua, untuk bisa nikah kedua itu kan dia mungkin akan merekayasa surat-surat. Misalnya ngaku single, ngaku ini juga perbuatan pidana pemalsuan. Gitu. Berarti kuat nggak sih, Bang, untuk melaporkan sang suami ini? Bukti petunjuk sudah kuat kalau dia sudah ngaku nikah siri. Cuma masih perlu pembuktian apakah mereka sudah melakukan hubungan intim. Oh, iya. Kalau tanpa hubungan intim tidak ada perzinahan. Intinya kembali lagi di perhubungan intim itu ya, Bang? Ya, pokoknya perzinahan harus ada hubungan intim. Nah, bisa aja si cowok mengatakan, kami sudah kawin siri tapi aku cuti dulu 3 bulan gitu. Nah, ternyata si istri sahnya juga ini nggak tahu, Bang, kalau misalkan si istri sirihnya ini juga nggak tahu kalau misalkan si suami ini cerai. Dia bilangnya cerai, tapi Tapi kan nggak bisa loh, kalau cuma ditalak doang tapi belum ada putusan pengadilan berarti belum terjadi perceraian. Oh. Ya, itu dia masih sebagai istrinya. Iya. Jadi kalau nikah lagi harus minta izin istrinya.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.